Halo, saya Natasha dari kelas Bahasa Akuntansi SMK Lamaholot ingin mempresentasikan sedikit tugas bahasa Inggris tentang exposition text. Ada dua jenis exposition text. Yang pertama ada hortatory exposition dan yang kedua ada analytical exposition. Hortatory exposition adalah jenis teks eksposisi yang diawali dengan suatu pernyataan yang berisi masalah atau isi yang dijadikan sebagai tema tulisan. Kemudian didukung oleh berbagai argumen atau pernyataan serta bukti pendukung yang dapat mengarahkan pembaca pada sudut pandang penulis dan ditutup dengan saran atau rekomendasi dari si penulis akan apa yang seharusnya dilakukan dan terjadi terkait dengan masalah atau isi yang ditampilkan di awal. Hortatory exposition biasanya dapat kita temukan di dalam buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, dan artikel koran. Nah, selanjutnya itu ada analytical exposition. Analytical exposition adalah jenis teks eksposisi yang diawali dengan pernyataan yang menunjukkan sikap, opini, pernyataan, atau posisi penulis terhadap tema yang dibahas, kemudian didukung oleh berbagai argumen dan ditutup dengan penegasan atau pernyataan ulang tentang opini yang dinyatakan di bagian awal. Nah, adapun fungsi dari exposition text yaitu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa tema yang diangkat menarik untuk dibahas melalui pendapat-pendapat atau argumen yang dipaparkan. Selanjutnya, ada struktur dari exposition text. Yang pertama ada tesis. Tesis adalah bagian yang berisi pendapat penulis terkait topik yang sedang dipermasalahkan. Yang kedua ada argumen. Argumen ini berisi pendapat yang mulai dipaparkan oleh si penulis. Yang ketiga itu ada retiration. Biasanya disebut kesimpulan. Bagian ini akan berisi pernyataan ulang dari sang penulis. Berikut ada unsur kebahasaan dari exposition text. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Yang kedua menggunakan conjunction atau kata penghubung seperti because of, so, therefore, dan the reason. Yang ketiga berisi argumen-argumen dan mengandung sebab akibat atau dalam bahasa Inggrisnya biasa kita sebut cause effect. Yang keempat menggunakan kosakata yang mampu membangkitkan emosi pembaca. Nah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.